50 meter dari Padepokan yang lama. Ini sekitar 50 meteran lah. Monggo, saya ajak untuk masuk. Assalamualaikum. Nah, ini adalah halaman Padepokan Nurjat Sejati di sini. Ini halamannya. Terus itu adalah musolanya Padepokan. Yang sana itu. Terus yang tengah itu adalah tempat pendaftaran. Dan di sini ini adalah bangunan utamanya Padepokan. Dan yang sana itu adalah kamar mandi. Dan ini adalah tempat tinggal untuk santri. Jadi perlu saya sampaikan untuk semua saudaraku, kalau ada yang mengatakan saya jual keris, saya jual batu merah delima, jual barang-barang gaib, itu semuanya bohong. Itu semuanya tidak benar. Saya sama sekali tidak pernah menjual keris, saya tidak pernah sekalipun menjual batu-batu mustika, barang-barang gaib, itu saya tidak pernah. Yang saya maharkan, yang saya jual itu hanya berupa aksesoris atau souvenir yang berupa kaos, baju, terus media-media ruqyah seperti daun bidara, daun kelor, terus garam dan lain sebagainya. Dan saya pun hanya menjual bendanya saja, tapi saya tidak menjual khasiatnya. Jadi yang datang ke Padepokan kita itu ada yang dari agama Kristiani, ada yang dari Katolik, ada yang dari Buddha, ada yang dari Hindu. Semuanya di sini semuanya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Akan saya ajak jalan-jalan panjenengan untuk melihat-lihat Padepokan saya, Padepokan Nurjat Sejati. Saya perkenalkan biar kita lebih dekat. Nanti kalau lebih dekat nanti akan lebih mesra. Ini adalah gerbang yang pertama. Ini di sebelah utara. Saya ajak jalan-jalan untuk melihat-lihat Padepokan. Dan yang gerbang kedua itu di sebelah sana. Agak jauh antara, coba di depan dengan antara gerbang pertama dan gerbang kedua agak jauh karena memang luasnya sekitar 2 hektar. Jadi antara
gerbang pertama dan yang gerbang kedua sebelah sini agak lumayan jauh. Nah, ini adalah gerbang yang kedua. Ini gerbang kedua Padepokan Nurjat Sejati. Dan dengan padepokan yang lama tidak terlalu jauh, hanya sekitar mungkin 50 meter dari padepokan yang lama. Ini sekitar 50 meteran. Monggo, saya ajak untuk masuk. Assalamualaikum. Monggo. Nah, ini adalah halaman Padepokan Nurjat Sejati di sini. Ini halamannya. Terus itu adalah musolanya Padepokan. Yang sana itu. Terus yang tengah itu adalah tempat pendaftaran, dan sini ini adalah bangunan utamanya Padepokan, dan yang sana itu adalah kamar mandi, dan ini adalah tempat tinggal untuk santri. Nanti insya Allah akan segera dibangun di belakang dari tembok ini khusus untuk pasien-pasien atau santri yang mengalami gangguan jiwa di belakang sana. Itu nanti akan dibangun untuk menampung pasien-pasien atau saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ. Nah, ini nanti yang sebelah sini ini nanti akan dibangun untuk tempat ngopi atau ngolah fikir di sini untuk nyantai, karena saat ini saudara-saudara kita yang datang istirahatnya masih di musola karena memang belum ada tempat istirahatnya, makanya kita membuat tempat untuk istirahat saudara-saudara kita nanti di sini. Barakallah. Nah, ini lebih dekat ya, lebih dekat yang ini. Nah, ini musolanya, musola Padepokan ini. Ini musola Padepokan. Dan yang sebelah sini ini ruang pendaftaran. Dan ini adalah bangunan utamanya Padepokan. Ini baru lantai 2, insya Allah lantai 2 ini sudah hampir 70%. Dan nanti insya Allah akan langsung naik ke lantai 3. Lantai 1 untuk ruqyah, lantai 2 nanti untuk ngaji, dan lantai 3 nanti untuk meditasi. Ada 3 lantai insya Allah. Nah, ini ruang pendaftarannya. Karena saat ini kita belum ada tempat penginapan, insya Allah nanti saya akan membangun penginapan di belakang sini untuk menginap saudara-saudara kita yang datang. Karena
banyak sekali saudara-saudara kita yang datang dan harus menginap karena memang ruqyah di tempat kita ini metode pengobatannya dengan menggunakan 3 pilar, yaitu pertama psikisnya, yang kedua non medisnya atau gaibnya, yang ketiga baru medisnya. Dan terkadang ada yang harus ruqyah selama 7 hari, ada yang 41 hari, jadi tidak sekali selesai begitu. Nah, ketika harus melakukan ruqyah selama 7 hari, itu bingung untuk menginapnya. Biasanya tidurnya di musola sini. Atau terkadang juga ada yang di hotel dan menginap di penginapan. Kalau untuk yang menginap di hotel kan kasihan, karena nggak semua pasien yang datang, nggak semua saudara kita yang datang itu kan punya uang. Ada yang datang ke tempat ini pun juga alhamdulillah, ada yang dari pinjam, ada yang dari mengumpulkan uang bisa sampai di sini pun alhamdulillah. Jadi terkadang pun kita pulang pun juga ngongkosi karena nggak ada untuk pulang. Jadi kasihan kalau harus menginap. Insya Allah nanti kalau ada penginapannya bisa digunakan untuk menginap saudara kita yang datang. Saat ini ya bareng-bareng tidur di musola begini. Tapi insya Allah nanti kalau penginapannya sudah jadi bisa digunakan untuk saudara-saudara kita yang datang dan menginap gitu. Karena tidak semuanya punya uang untuk menginap di hotel atau di penginapan. Panjenengan semuanya saya ajak untuk masuk ke dalam melihat anak-anak santri yang sedang melayani pemesanan online. Jadi perlu saya sampaikan untuk semua saudaraku, kalau ada yang mengatakan saya jual keris, saya jual batu merah delima, jual barang-barang gaib, itu semuanya bohong. Itu semuanya tidak benar. Saya sama sekali tidak pernah menjual keris, saya tidak pernah sekalipun menjual batu-batu mustika, barang-barang gaib, itu saya tidak pernah. Yang saya maharkan, yang saya jual itu hanya berupa aksesoris atau souvenir, yang berupa kaos, baju, terus media-media ruqyah seperti daun bidara, daun kelor, terus garam dan lain sebagainya. Dan saya pun hanya menjual bendanya saja, tapi saya tidak menjual khasiatnya. Jadi saya sama sekali tidak pernah jualan keris, jualan batu-batu merah delima, jenglot dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak benar. Monggo, saya kasih tahu, saya kasih tunjuk apa saja yang dijual di souvenir di Padepokan Nurjati ini. Barakallah. Sehat? Alhamdulillah. Pinter. Ini saudara kita, ini beliau pernah masuk di channel YouTube saya pas saya datang ke rumah beliau. Ini judul channel YouTube-nya Artis modal kena santet kepala ular. Nah. Terus yang ada juga di thumbnailnya itu gini, saudara kita yang beragama Buddha ditolong terkena santet kayak gitu, ada seperti itu ya. Ya, monggo. Sehat nggih? Istirahat dulu ya. Jadi yang datang ke Padepokan kita itu ada yang dari agama Kristiani, ada yang dari Katolik, ada yang dari Buddha, ada yang dari Hindu. Semuanya di sini, semuanya saudara. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Udah nggak nangisan ya? Ini beliau ini lurah pondok ini hampir sama seperti saya, gampang nangis. Lah inilah admin Padepokan ini. Yang ini namanya Lala, kalau yang ini namanya Mariati. Barakallah. Ini adminnya Padepokan nggih. Namanya Mbak Lalapo. Assalamualaikum. Saya ajak untuk ke tenang Pak Lurah. Panggilnya Pak RT. Pak RT. Panggilnya Pak RT. Nah, ini tempat ruqyahnya. Ini tempat ruqyah kita. Di sini biasanya saya duduk-duduknya. Yuk, sekarang kita masuk ke tempat santri yang melayani pemesanan online.
Pak Lurah panggilin Mbak Mariati, sayang. Iya. Nah, ini adalah kalau ini nanti tempat ini nanti akan kita gunakan untuk podcast. Lampunya Pak Lurah. Ya. Kalau tempat ini nanti akan kita gunakan untuk podcast. Karena kameramen saya center ini, kata Mbah Sudiro, selalu ngocok-ngocoki, bah bikin podcast, bikin podcast nih, ngayal. Saya suruh bikin podcast, loh saya nggak bisa ngomong apa, pokoknya bikin podcast. Jadi ini nanti buat ruangan podcast, ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu kita nanti di sini. Ini apa namanya, untuk gantungin tasbih, terus di sorban, terus bawahnya dibakarin buhur, terus dikasih minyak jafaron, minyak kasturi. Setelah itu diwiridkan. Ini untuk mengasma media-media kita. Nah, ini adalah tempatnya santri-santri yang melayani pemesanan online. Iya. Ini adalah tempat santri untuk melayani pemesanan online. Sini tim gudang, ini santri yang menjaga gudang. Cincah cingki. Ya Allah. Cawas ketiwis. Saya manggilnya ini nenek sihir. Lah, Hah. mana ada nenek sihir kayak gini? Lah kayak gimana? Maksudnya? Nih, perkenalkan, beliau adalah santri yang apa namanya? Jangan umek, itu bisa nggak sih? Umek bahaya dia. Iyalah. Kalau lagi abahnya tidur aja. Wah, tapi siapa? Siapa? Lagi cari jodoh ini. Siapa yang mau? Monggo, silakan daftar. Saya buka pendaftaran untuk ini. Kenapa sih? Ini membuka pendaftaran untuk menerima jodoh ya. Tidak. Minimal yang mirip-mirip ke Taiwanan lah. Ya kayak center ini rambutnya dikedepanin gini. Iya pokoknya. Ya itu kayaknya yang kayak ke Taiwanan itu. Ngapain gini-gini? Ngomong. Masya Allah. Ya Allah. Nah, moga-moga ndak ambruk. Ini kemarin pas saya mengejar sih ambruk. Jangan. Ketindih dia, kualat ini. Enggak dikit. Orang nahan gini kok. Udah kecil, ketindih. Kasihan amat lu. Nah, inilah saudara-saudaraku semuanya. Media-media yang sudah kita doakan, seperti yang pertama kunir. Jujur saya sangat suka sekali menggunakan kunir. Jadi metode pengobatan di Padepokan itu menggunakan 3 pilar. Pilar yang pertama adalah psikisnya dulu, kita obati pikirannya, harus tenang, senang, bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah non medisnya atau goibnya, berupa gangguan mungkin ketempelan, karena sering marah, sering jengkel, galau, akhirnya ketempelan. Ada jin masuk dalam diri kita. Karena yang pertama marah, yang kedua alladzi yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati wan nas, dan yang ketiga adalah sedih. Dan yang ketiga adalah baru medisnya. Nah, untuk medisnya saya menggunakan yang pertama, saya gunakan daun bidara ini. Daun bidara dan kelor. Ini nanti garam merah untuk disiram di rumah, garam hijau untuk mandi. Setelah itu nanti minum kunir. Menggunakan kunir ini. Nah, kunir-kunir ini. Dan nanti kunirnya diminum dengan madunya. Dengan madu. Ya, ini madu-madu. Alhamdulillah, ini yang sudah kita doakan. Dan nanti ini sebenarnya untuk paket ruqyah kesehatan. Ada juga paket ruqyah
keselamatan. Jadi masuknya media kesehatan itu sarana-sarana seperti kundir garam yang kita doakan khusus untuk ruqyah kesehatan. Sedangkan paket ruqyah keselamatan itu berupa media-media yang kita gunakan, yang kita doakan khusus untuk keselamatan. Seperti perjalanan di darat maupun di laut, keselamatan rumah, keselamatan diri dari gangguan sihir, tenung dan teluh. Untuk paket ruqyah keselamatan ada tasbih, ada gelang, ada tongkat, nanti saya kasih tunjuk, ada cincin, dan juga ada sorban beserta dengan rompi. Nanti saya kasih tunjuk nggih, sampean persiapkan dulu. Sayang, sampean siapkan untuk tongkatnya, untuk tongkatnya tanya sama center. Kalau enggak tanya sama judumu, calon judumu, tongkatnya di mana? Ada juga ini kaos ya, sayang ya? Yang belum pada datang. Ini untuk bajunya seperti ini. Enggak ada. Bajunya ini. Nah, ini bajunya bisa dipesan online. Tuh, ini untuk bajunya. Tak kasih buat kamu, gratis. Terima kasih. Ya. Terus ada juga kaosnya. Kaos ini. Ini ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek. Tuh, buat kamu. Pakai. Ada sarung. Ada sarungnya. Sarung juga ada. Tuh. Ini sarungnya padepokan yang sering saya gunakan untuk tarung. Nih buat kamu. Tuh. Pakai. Tuh, kalau ini khusus yang membuat ini center sama Mbak Eka. Model apa ini? Tulisan padepokannya yang nggak begitu jelas. Nih, ini hasil karya center yang megang kamera itu. Nih, hasil karyanya. Ya ini. Ngapain ya? Tuh. Oh iya. Siap. Pak Lurah, ini tak kasih nih. Yang warna putih nggak ada, baju warna putih. Yang dipakai copot itu. Ukuran berapa ya? Pakai. Terus pakai juga sarungnya. Tak kasih ini. Berarti sholat malamnya jangan sampai bolong. Gantengnya. Mariati jadi naksir dah. Wah, baik ketawa dari sana. Barakallah. Pak Lurah jadi ganteng. Cepat-cepat nikah ya. Amin. Orang menikah itu bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Sunnah kalau sedang cari, wajib udah dapet, udah cocok. Haram kalau udah dapet nggak ndang nikah. Kalau lagi kuliah di mana? Kalungnya putih, merah putih. Yuk, masuk. Double. Nggak bisa pakai kalung. Coba sini, Mariati pakai. Kopiahnya ambil Mariati. Di atas. Ini sayang. Sama ukuran berapa Pak Lurah? 5 boleh. Nggak ada ukuran 5 abi. Ini aja lah, 9. 6. 7 paling kecil. Ambil di situ. Di mana? 5 sama Emang ada? ada. Wah, Kalau nggak ada 5, 6. Ada itu.
Yang warna merah apa Pak Lurah? Hitam aja ya. Nah, kopiahnya copot. Lurah Padepokan nggak pakai baju Padepokan. Gimana Pak Lurah ini? Wah, keselonggar. Nggak apa-apa. Nah, beliau ini adalah Lurah Padepokan dan beliau ini alhamdulillah sudah 9 tahun ya. 9 tahun di Pondok Petuk. Pondok Petuk. Alhamdulillah. Nah, ini tongkatnya. Pegang gitu. Masya Allah. Ini begini lah. Ini loh sayang. Oh, belum punya istri kok ya. Sama aja. Udah siap. Ada. Mari yang itu aja, yang kecil. Coba dipakai Pak Lurah. Pakein ke Pak Lurah. Jangan. Dipakein. Ya, Nah, ini dimasukin. wah, ini kan masih nomor ini. Iya, itu kartusnya. Emang orang Sunda tuh emang gimana gitu ya, Pak? Luar biasa. Saya sangat suka sama orang Sunda. Minggir, ya Allah. Malah. Iya dong, nganyel nih gitu loh, Pak. Loh, malah di sini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini tim YouTube. Sini Pak Lurah, duduk sama saya. Oke, jadi ini adalah tempat santri pelayanan online, dan perlu untuk saya sampaikan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada bahwa saya sama sekali tidak pernah menjual barang-barang gaib seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang di luar sana. Saya tidak pernah menjual keris, dan saya sama sekali tidak pernah menjual batu yang katanya bisa hidup seperti merah delima dan lain sebagainya. Sama sekali saya tidak pernah. Yang perlu untuk jenengan pahami saudaraku semuanya bahwa benda-benda gaib seperti batu merah delima, seperti keris, seperti batu-batu seperti besi kuning dan lain sebagainya, itu tidak bisa diperjualbelikan. Benda-benda seperti itu tidak bisa diperjualbelikan karena benda-benda seperti itu nayuh atau judu-juduan. Saya hanya menjual benda-benda yang untuk aksesoris, souvenir, atau untuk ruqyah itu. Seperti halnya garam, kunir, madu, bidara, tongkat dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas yang perlu saya sampaikan untuk semua saudaraku, saya hanya menjual bendanya saja. Kalau garam ya saya jual garamnya saja. Saya tidak menjual khasiatnya, apakah nanti garamnya bisa untuk ini, bisa untuk itu. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Yang jelas saya hanya jual garamnya saja. Apakah nanti garamnya untuk ruqyah apapun itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita doakan. Kalau saya jual madu ya saya hanya jual madunya saja. Masalah khasiatnya ya sepenting kita doakan. Dan itu semuanya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jual tongkat seumpamanya. Tongkat itu di sini kita ada 5. Ada dari kayu nagasari, ada dari kayu wali kungkun, ada dari kayu stigi, ada dari kayu bidara. Nah, kita hanya menjual kayunya saja, tapi kita tidak menjual khasiatnya. Kalau masalah khasiatnya ya semuanya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apakah di tempat lain tidak ada, yang ada di pasar yang jual sorban kain ya ada, kayu di tempat-tempat yang lain ya ada, madu di tempat sama saja. Cuman kita di sini intinya ya kita doakan, intinya kita doakan siapa saja yang membeli. Nggih sayang, nggih Sinta, enggak nanti dulu, enggak sayang, nanti aja.
Oke, untuk semua saudaraku di manapun berada, kita ini hanya menjual bendanya saja. Di sini ada beberapa media, ruqyah untuk kesehatan maupun media ruqyah untuk keselamatan. Untuk yang keselamatan ada cincin, ada gelang, tasbih dan lain sebagainya. Dan yang jelas untuk semua saudaraku, kalau panjenengan pesan di Padepokan, nomor rekeningnya hanya atas nama saya, Samsudin. Selain atas nama saya, itu semua penipuan. Sebab istri saya tidak punya nomor rekening dan semua santri saya tidak ada yang punya, semua admin tidak ada yang punya rekening, semuanya saya larang. Jadi dipastikan penipuan kalau ada yang menawari panjenengan media dari Padepokan tapi nomor rekeningnya bukan atas nama saya. Dan yang kedua, saya tidak menggunakan Facebook saya sudah saya hapus. Jadi siapapun yang menggunakan Facebook foto saya atau nama saya itu adalah penipuan. Dan nomor adminnya hanya ada 3. Yuk kita ke ruangan admin. Nah sekalian ini sorbannya dipakai ya, terus tongkatnya dipakai gitu. Nah sudah komplit sekarang ya, cincinnya sudah dipakai, mantap. Nah ini adalah ruangan admin. Nah ini lagi sholat beliau. Jadi di sini ada ruangan khusus untuk santri yang melayani pemesanan. Ada 3 santri. Yang ruangan ini adalah Mbak Eka Bunder. Mbak Eka Bunder di sini beliau. Dan ini nomor HP-nya Mbak Eka Bunder di sini. Dan yang ini adalah tempat duduknya Kang Sujiwo. Dan nomor WA-nya Kang Sujiwo ini. Ini nomor WA-nya Kang Sujiwo. Dan ini di sini ini adalah ruangannya Kang Adit atau Mas Tony. Nah, ini nomor WA-nya Kang Adit. Di sini beliau lagi sholat. Dan yang sebelah sini, nah ini ruangannya Mbak Eka Kurus. Ini khusus untuk merekap atau untuk pengawasannya. Jadi ketika beliau ini Mbak Eka Bunder, Mas Sujiwo dan Kang Adit menerima pemesanan, beliaulah yang merekap. Dan setelah panjenengan pesan itu 1 hari nanti langsung mendapatkan pesan pengiriman. Jadi nanti panjenengan yang pesan paket ruqyah kesehatan maupun keselamatan akan mendapatkan kiriman berupa bukti pengiriman dari JNT atau resinya. Resinya nanti akan dikirimkan ke panjenengan. Jika panjenengan sudah memesan dan sudah transfer tapi belum mendapatkan resi pengiriman, silahkan panjenengan konfirmasi ke nomor ini. Ini ruangannya Mbak Eka, ini nomornya. Ruangnya, ini nomornya untuk konfirmasi pemesanan. Jadi panjenengan kalau konfirmasi ke nomor ini, nggih. Nggih. Matur suwun. Ini juga bisa dipesan ini. Bisa dipesan. Nggih, untuk semua saudara-saudaraku, sekarang kita langsung cus berangkat untuk membeli HP buat Mbah Sudiro. Oke, kita mau berangkat untuk membeli HP buat Mbah Sudiro. Nanti kita ajari Mbah Sudiro mainan HP. Monggo ikuti saya perjalanan untuk membeli HP untuk Mbah Sudiro.